guys, pada video kali ini kita akan membahas memilih ukuran sampel yang sesuai dan menjelaskan bagaimana cara menghitung sampel pada software SPSS. Berikut penjelasannya. Sebelum ke SPSS, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan materi ini. Apa sih itu ukuran sampel? Ukuran sampel atau sample size yakni jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan presisi atau ketelitian estimasi atau taksiran tentang parameter populasi yang diteliti dan reliabilitas atau konsistensi kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Ketika bekerja dengan interval kepercayaan, salah satu variabel penting adalah ukuran sampel. Akan tetapi, dalam praktiknya ukuran sampel bukanlah variabel. Nah, apa sih itu ukuran variabel? Ukuran variabel merupakan keputusan yang kita buat, sehingga perkiraan kita mengenai parameter populasi bayi. Terdapat 3 variabel untuk mengambil keputusan, yaitu yang pertama, batasan kesalahan yang peneliti bolehkan, yang kedua, tingkat kepercayaan yang diinginkan, misalnya 95%, dan yang ketiga, variasi atau sebaran dari populasi diteliti. Variabel pertama adalah batasan kesalahan. Batas kesalahan dilambangkan dengan E dan merupakan jumlah yang ditambahkan dan dikurangkan dengan rata-rata sampel atau proporsi sampel untuk menentukan titik ujung dari interval kepercayaan. Misalnya, pada studi UPA, kita akan menentukan bahwa kita ingin memperkirakan rata-rata populasi UPA dengan batasan kesalahan kurang lebih $1.000. Pada penyelidikan pendapat umum, kita akan menentukan bahwa kita ingin memperkirakan proporsi populasi dengan batasan kesalahan kurang lebih 5%. Terdapat trade-off antara batasan kesalahan dan ukuran sampel. Batasan kesalahan yang kecil akan memerlukan sampel yang lebih besar dan lebih banyak uang dan waktu untuk mengumpulkan sampel. Batasan kesalahan yang lebih besar memperoleh sampel yang lebih kecil dan interval kepercayaan yang lebih lebar. Pilihan kedua adalah tingkat kepercayaan. Ketika bekerja dengan interval kepercayaan, secara logika kita memilih tingkat kepercayaan yang relatif tinggi, seperti 95% dan 99%. Untuk menghitung ukuran sampel, kita memerlukan Z-hitung yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang dipilih. Tingkat kepercayaan 95% sesuai dengan nilai Z 1,96 dan tingkat kepercayaan 99% sesuai dengan nilai Z 2,58. Perhatikan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin banyak waktu dan uang untuk mengumpulkan sampel, terkait dengan semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Perhatikan juga bahwa kita menggunakan statistik Z. Pilihan ketiga untuk menentukan ukuran sampel adalah standar deviasi populasi. Jika populasi tersebar dengan luas, maka sampel yang besar diperlukan. Di pihak lain, jika populasinya memusat atau homogen, maka ukuran sampel yang diperlukan lebih sedikit. Seringkali, kita tidak mengetahui standar deviasi populasi. Berikut merupakan 3 saran untuk menemukan nilai standar deviasi populasi. Yang pertama, mengadakan studi perencanaan. Ini
merupakan metode yang paling umum. Misalnya, kita menginginkan perkiraan jumlah jam setiap minggu yang dikerjakan oleh mahasiswa yang terdaftar di College of Business di University of Texas. Untuk menguji keabsahan kuesioner, kita menggunakannya pada sampel kecil mahasiswa. Melalui sampel kecil ini, kita menghitung standar deviasi dari jumlah jam yang dikerjakan dan menggunakan nilai tersebut sebagai standar deviasi populasi. Yang kedua, menggunakan studi perbandingan. Gunakan pendekatan ini ketika terdapat perkiraan standar deviasi dari studi lainnya. Misalnya, kita ingin memperkirakan jumlah jam yang dikerjakan setiap minggu oleh para pekerja sampah. Informasi dari negara bagian tertentu atau badan daerah yang secara teratur meneliti angkatan kerja yang menyediakan nilai yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai standar deviasi populasi. Nah, yang ketiga, menggunakan pendekatan berbasis jangkauan. Untuk menggunakan pendekatan ini, kita perlu mengetahui atau memiliki perkiraan nilai terbesar dan terkecil di dalam populasi. Ingat kembali pada bab 3, aturan empiris menyatakan bahwa hampir seluruh pengamatan dapat diperkirakan berada pada kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-ratanya. Diasumsikan bahwa distribusinya mengikuti distribusi normal. Jadi, jarak antara nilai terbesar dan terkecil adalah 6 standar deviasi. Dan kita dapat memperkirakan standar deviasi sebagai 1/6 jangkauannya. Misalnya, Direktur Operasional University Bank ingin memperkirakan jumlah cek yang ditulis setiap bulan oleh mahasiswa. Ia percaya bahwa distribusi dari jumlah cek yang ditulis mengikuti distribusi normal. Jumlah minimum dan maksimum yang ditulis setiap bulan adalah 2 dan 50, sehingga jangkauannya adalah 48. Diperoleh dari 50 kurang 2. Dengan demikian, 8 cek setiap bulan 48/6 akan menjadi nilai yang digunakan sebagai standar deviasi populasi. Selanjutnya yaitu ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi. Untuk memperkirakan rata-rata populasi, kita dapat menyatakan hubungan dari ketiga faktor ini dan ukuran sampel pada rumus di samping. Perhatikan bahwa rumus ini merupakan batasan kesalahan yang digunakan untuk menghitung titik ujung dari interval kepercayaan untuk memperkirakan rata-rata populasi. Penyelesaian persamaan untuk N memberikan hasil berikut, yaitu N sama dengan dalam kurung Z sigma per E pangkat 2, yang dimana simbol N merupakan ukuran sampel, simbol Z merupakan nilai normal baku yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan, dan simbol sigma sama dengan standar deviasi populasi, dan simbol E sama dengan kesalahan maksimum yang dibolehkan. Namun, hasil dari perhitungan ini tidak selalu berupa angka bulat. Ketika hasilnya bukan angka bulat, langkah biasanya adalah membulatkan ke atas hasil pecahan apapun menjadi angka bulat. Misalnya, hasil 201,21 akan dibulatkan ke atas menjadi 202. Dan di sini ada contoh soal. Seorang mahasiswa administrasi publik ingin menentukan rata-rata jumlah yang diperoleh anggota dewan kota di kota-kota besar per bulan sebagai remunerasi karena menjadi anggota dewan. Kesalahan dalam memperkirakan rata-rata kurang dari $100 dengan tingkat kepercayaan 95%.
Mahasiswa menemukan laporan Departemen Tenaga Kerja yang melaporkan standar deviasi senilai $1.000. Berapakah ukuran sampel yang diperlukan? Penyelesaian. Kesalahan maksimum yang diperbolehkan E adalah $100. Nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96 dan nilai standar deviasi adalah $1.000. Gantikan nilai tersebut ke dalam rumus 9 kurang 5 memberikan ukuran sampel yang diperlukan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus N sama dengan Z sigma per E, hasilnya sama dengan 384,16. Nilai yang dihitung 384,16 dibulatkan ke atas menjadi 385. Sampel 385 diperlukan untuk memenuhi spesifikasi jika mahasiswa ingin menambah tingkat kepercayaan seperti 99%. Hal ini akan memerlukan sampel yang lebih besar. Nilai Z yang sesuai dengan tingkat kepercayaan 99% adalah 2,58. Selanjutnya yaitu ukuran sampel untuk memperkirakan proporsi populasi. Untuk menentukan ukuran sampel untuk proporsi, ada 3 variabel yang sama perlu ditentukan. Yang pertama, batasan kesalahan. Yang kedua, tingkat kepercayaan yang diinginkan. Dan yang ketiga, variasi atau sebaran populasi yang diteliti. Nah, sekarang kita masuk pada pengujian data sampel pada software SPSS. Dan data yang kita ambil yaitu data dari Badan Pusat Statistik. Nah, yang pertama kita langsung saja ke variabel view. Nah, berikutnya kita memasukkan judul dari data-data tersebut, yaitu jenis satwa, yang kedua jumlah satwa terancam 2015 hingga jumlah satwa terancam tahun 2017. Nah, kenapa sih saya menggunakan underscore bukan spasi pada jenis satwa sampai jumlah satwa terancam tahun 2017? Karena di setiap kata-katanya tidak boleh dipisah, jadi saya menggunakan underscore untuk menjadi pengganti spasinya. Oke, sekarang kita masuk ke type. Di data type, kita merubah jenis satwa dari numerik menjadi string. Nah, kenapa sih diubah menjadi string? Karena jenis satwa merupakan data-data variabel atau kata, jadi dirubah menjadi string. Klik OK, dan selanjutnya kita merubah tabel desimal dari 2 menjadi 0 agar pada data view tidak ada koma. Dan selanjutnya pada tabel align dari right atau left menjadi center. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja pindah ke data view. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan di variabel view tadi. Dan selanjutnya kita memasukkan data-data di samping ini ke data view. Mulai dari data jenis satwa, harimau Sumatera hingga elang, dan jumlah satwa terancam dari tahun 2015 hingga 2017. Nah, jika data-data sudah dimasukkan seperti ini, kita langsung saja ke penyetelan SPSS, yaitu dengan menekan transform. Lalu pada bagian transform kita mengklik random number generator. Nah, pada bagian aktif generator kita mencentang set aktif generator, lalu kita klik SPSS 12 compatible. Dan pada bagian aktif generator initialization kita centang set starting point, lalu klik random. Nah, setelah itu kita OK. Nah, selanjutnya kita klik data yang berada di samping kanan view, lalu select traces. Nah,
jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja mengklik random sample of cases, lalu klik kotak yang bertulisan sampel. Nah, pada tampilan ini kita memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama approximately dan exactly. Nah, jika kita sudah tahu berapa sampel yang akan kita cari, kita bisa memilih exactly. Dan jika kita belum tahu berapa sampel yang akan dicari, kita bisa memilih approximately. Nah, pada video kali ini saya memilih approximately, yaitu sebanyak 20% sampel. Nah, jika sudah, kita langsung saja klik continue, lalu OK. Nah, teman-teman, ini adalah hasil akhir dari pengujian sampel 20% yang kita cari tadi. Nah, begitulah penjelasan yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Nah, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan